Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sejumlah pihak mempertanyakan sikap saya di acara Catatan Demokrasi di TV One Selasa lalu. Saya dianggap menjadi oposisi pemerintah karena saya menolak rencana masuknya pasal pelarangan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara ke dalam KUHP yang sedang dirancang. Saya dianggap sekarang seolah berbalik arah. Dulu saya dianggap buzzer pemerintah, kini saya dianggap meloncat ke seberang. Sebagian menganggap ini adalah efek pengeroyokan saya di depan DPR pada 11 April. Seolah karena saya digebuki, saya kini buru-buru menyelamatkan diri dengan berpihak pada kubu anti Jokowi. Cara pandang itu sepenuhnya keliru. Ini bukan soal pro atau anti pemerintah. Ini adalah soal pentingnya melindungi hak kebebasan berekspresi yang esensial diperlukan dalam demokrasi. Sekedar catatan, rencana KUHP ini bukanlah produk pemerintah sendirian. Bahkan saya dengar Pak Jokowi sendiri sebenarnya tidak merasa perlu adanya pasal larangan penghinaan terhadap pemerintah dan presiden. Dia menganggap penghinaan terhadap pemerintah sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dia chill. Pandangan presiden itu bisa dikutip karena dia adalah salah satu korban bullying dan penghinaan selama ini. Kita misalnya baru saja mendengar Ketua BEM UI menghina Presiden sebagai lame duck, bebek lumpuh. Menurut sang Ketua BEM itu, di 2 tahun sisa masa kepemimpinannya, Presiden sudah tidak peduli dengan kepentingan rakyat banyak. Karena itu dia dianggap sebagai Presiden yang lumpuh saat ini. Presiden Jokowi tenang-tenang saja mendengarnya. Kita juga masih ingat bagaimana Presiden dulu dikarikaturkan sebagai Pinocchio oleh majalah Tempo, dan sebagainya dan sebagainya. Jokowi mungkin tersinggung, tapi dia tidak melakukan tindak apa-apa. Itu semua adalah penghinaan, tapi Jokowi terkesan bersedia dihina. Karena itu kalau saya menolak masuknya pasal penghinaan ke dalam KUHP, itu bukan karena saya tidak pro pemerintah. Yang saya persoalkan adalah soal esensi demokrasi. Dalam demokrasi, kebebasan orang untuk berbicara, mengungkapkan pandangan, mengekspresikan perasaan adalah hal-hal esensial yang harus dilindungi. Kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia. Tentu saja tidak semua hal bisa diekspresikan. Di banyak negara biasa ditetapkan bentuk-bentuk ekspresi yang terlarang. Salah satu contoh adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Ini terkait penyebaran kabar bohong yang merusak reputasi seseorang atau sebuah lembaga. Misalnya saja, menuduh Jokowi korupsi bisa dikategorikan sebagai fitnah kecuali si penuduh bisa membuktikan tuduhannya. Kemudian yang bisa dilarang juga adalah menyebarkan kebencian atas dasar SARA. Menyatakan kebencian bahwa orang-orang Tionghoa harus dibasmi adalah hate speech yang bisa dilarang secara hukum. Menyebarkan pornografi melalui media juga bisa dilarang dengan ancaman pidana keras karena pertimbangan moral. Jadi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan. Nah, sekarang kita lihat apakah penghinaan terhadap pemerintah dan parlemen adalah bentuk ekspresi yang boleh dihambat. Saya menganggap tidak, karena menghina pemerintah dan parlemen adalah tindakan komunikasi yang bukan saja biasa-biasa saja, tapi juga diperlukan. Sebagian orang mungkin akan berargumen bahwa penghinaan adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia, dan karena itu tidak boleh dibiarkan. Untuk itu saya akan menjawab, harga yang harus dibayar dengan melarang penghinaan akan sangat mahal. Kalau pasal pelarangan penghinaan ini nanti berlaku, masyarakat akan takut mengkritik pemerintah dan DPR. Masalahnya, batas antara kritik dan fitnah sangat tipis. Apa yang dianggap sebagai sekedar kritik oleh satu pihak, misalnya menyatakan pemerintah tidak becus, bisa saja dianggap sebagai penghinaan. Atau sindiran bahwa seseorang pejabat seperti Pinocchio bisa juga dianggap sebagai penghinaan. Pemerintah tidak bisa memandang dirinya jauh berada di atas rakyat sehingga tidak boleh dihina oleh rakyatnya. Agar masyarakat sejahtera, pemerintah dan DPR harus bekerja keras dan bekerja serius. Bila si pemerintah dan DPR bekerja tidak beres, rakyat harus diizinkan menyatakan bahwa pemerintah bodoh, goblok, tidak becus. Pendapat rakyat belum tentu benar, tapi kalau mereka ingin mengungkapkannya, mereka harus diizinkan melakukannya. Bila pemerintah dan DPR sadar bahwa setiap saat mereka bisa dihina kalau bekerja tidak beres, mereka akan menjaga kinerjanya.
Kalau mereka bekerja baik, mereka tidak perlu risau dengan penghinaan. Kalau hasil kerjanya baik, apapun kata pengecamnya, pemerintah dan DPR akan tetap didukung masyarakat. Bila tidak bisa dikecam, pemerintah akan menjadi kekuatan yang menjalankan kekuasaan dengan semena-mena. Pemerintah di sebuah masyarakat demokratis tidak bisa baper. Harus siap menghadapi caci maki, harus siap dihina. Saya sebagai pendukung Jokowi misalnya juga tersinggung ketika Presiden dihina oleh BEM UI. Tapi saya akan menghadapinya tidak dengan meminta polisi atau bahkan pemimpin universitas menindaknya. Ketika Jokowi dihina sebagai King of Lip Service oleh mahasiswa tahun pertama di UI, yang saya lakukan adalah balas mengejek. Saya bilang mereka bodoh dan tidak mencerminkan kepintaran mahasiswa UI. Akibatnya, giliran mahasiswa yang marah-marah pada saya. Mereka juga menghina-hina saya. Tapi itulah demokrasi, pendapat dilawan pendapat, hinaan dilawan hinaan. Dan biarkan masyarakat luas menilainya. Dalam demokrasi, kebebasan berbicara harus dilindungi. Saya khawatir bila di dalam KUHP sekarang kembali termuat pasal pelarangan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, demokrasi Indonesia akan mengalami langkah mundur serius. Media massa, NGO, LSM, para aktivis, warga akan ketakutan untuk mengecam pemerintah dan DPR secara keras. Masyarakat akan memilih untuk diam menjadi anak manis, walaupun kondisi terus memburuk. Dan akan ada banyak pejabat pemerintah dan anggota parlemen yang dengan semena-mena memanfaatkan pasal-pasal KUHP itu untuk membungkam masyarakat. Jadi begitulah. Saya sama sekali tidak kehilangan kepercayaan saya pada Presiden Jokowi dan pemerintah. Kalau ada pengutuban, saya tetap berada di pihak mereka. Tapi demi demokrasi dan kesejahteraan rakyat, saya harus menolak masuknya pasal pelarangan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya ke dalam KUHP. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya bila kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.